gurih ya itulah. Kepulan asap pekat mengepung tempat parkir dan warung makan di belakang pabrik di Kecamatan Pecangaan, Jepara, Jawa Tengah. Api dari salah satu warung menyambar ke 4 warung dan tempat parkir. 150 sepeda motor milik buruh pabrik ludes terbakar. Diduga pemilik warung lupa mematikan kompor saat menutup warung. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto melaporkan. Polresta Bandara Soekarno-Hatta menetapkan Jonathan Frizi atau Ijong sebagai tersangka kasus rokok elektrik berisi liquid mengandung obat keras etomidate. Bahkan peran aktor sinetron ini cukup penting dalam kasus ini sebagai otak pengendali. Ijong terlibat aktif selama proses kartridge rokok elektrik dibawa dari Malaysia ke Indonesia. Ijong juga membuat grup percakapan yang diberi nama Berangkat, beranggotakan para tersangka yang sudah dibagi tugas dan perannya. Ijong ditangkap setelah polisi lebih dulu menangkap 3 tersangka lainnya. Polisi mengamankan 40 kartridge zat etomidate milik Jonathan Frizi. Etomidate merupakan obat keras untuk anestesi atau bius pada pasien yang dioperasi. Kemudian dalam proses membawa ke Jakarta, JF juga melakukan pengawasan dan pengontrolan. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan terancam 12 tahun penjara dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Sementara itu rombongan pengendara moge mengamuk di Banjarnegara, Jawa Tengah. Mobil pickup dikendarai korban rusak parah setelah ditabrak pengendara moge. Keributan terjadi usai tabrakan mobil pickup dan rombongan pengendara moge di depan Pasar Ikan Purwonegoro, Banjarnegara. Seorang pelaku mengamuk kepada sopir mobil pickup. Warga dan pengendara moge lain berusaha menenangkan. Sebelumnya, salah seorang pengendara moge menyerempet mobil pickup dari arah berlawanan. Pengendara moge lain kembali menabrak mobil pickup yang sempat berhenti. Tabrakan ini melukai 2 pengendara moge. Lagi ratusan pelajar keracunan usai santap makan bergizi gratis dengan gejala pusing, mual, dan sesak nafas. Prabowo ungkap kasus keracunan MBG sedikit sebesar 0,005% jika dibandingkan dengan 3 juta orang penerima manfaat MBG. Satu persatu pelajar terus berdatangan ke RSUD Talang Ubi, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Para korban meringis mengeluh pusing kepala hingga sakit pada bagian perut. Ada pula korban harus dipapah ataupun dibawa kursi roda karena kondisinya sudah lemas. Sejumlah korban mengeluhkan sesak nafas dipasangnya selang oksigen. 121 dilarikan ke rumah sakit setelah menyantap makanan bergizi gratis, MBG, yang dibagikan di sekolah mereka. Sakit perut, kepala pusing, ya kan? Ini lagi dicek sama dinas kesehatan, sama rumah sakit. Tinggal kita lagi nunggu, sabar dulu, kita lagi nunggu hasil dari laboratoriumnya. Kasus keracunan MBG menimpa kalangan pelajar ditanggapi Presiden Prabowo. Jumlah korban keracunan MBG sangat sedikit, hanya 0,005% dari total penerima MBG, 3 juta orang. Bisa dikatakan yang keracunan atau yang perutnya nggak enak, sejumlah 200 orang itu 200 dari 3, sekian juta, kalau tidak salah adalah 0,00. Program MBG digagas Presiden Prabowo untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting di Indonesia. Selama berjalannya program ini, mulai bermunculan masalah, termasuk keracunan yang dialami pelajar penerima manfaat MBG. Dari Pali, Sumatera Selatan, Bisrun Silvan. Pemirsa, hari ini Bupati Indramayu Luki Hakim mulai magang di Kemendagri. Luki akan menjalani pembinaan di Ditjen Administrasi Wilayah setelah melanggar karena liburan ke Jepang tanpa izin. Ada Jessica Winoto yang akan melaporkan dari Kemendagri. Ya pemirsa, diketahui pada hari ini adalah hari pertama Luki Hakim selaku Bupati Indramayu Jawa Barat menjalani sanksi magang yang diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri
setelah melakukan pelanggaran perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Kemendagri. Dan tadi kami sempat bertemu secara langsung dengan Luki Hakim yang didampingi juga oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu Safri Zalza, dengan memberikan beberapa poin agenda pada hari ini akan dijalankan oleh Luki Hakim, antara lain pembinaan atau pemberian materi seperti terkait Satpol PP, pemadam kebakaran, dan lain sebagainya. Dan memang diketahui bahwa sanksi magang ini diberikan oleh Kemendagri kepada Luki Hakim bahwa setelah melakukan pelanggaran, melakukan perjalanan ke luar negeri ke Jepang bersama keluarganya di tengah libur Lebaran 1446 Hijriah yang lalu. Dan saya akan menjalani ini selama 3 bulan dengan penuh konsentrasi dan insya Allah harus membawa kebaikan juga untuk saya pribadi, khususnya untuk Indramayu, dan mudah-mudahan ini menjadi informasi untuk kepala daerah yang lain bahwa jangan sampai melanggar aturan. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Pemirsa, sudah ajukan pengunduran diri sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi masih terlihat menghadiri sidang Kabinet Paripurna di Istana Senin sore. Sidang Kabinet Paripurna dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri, dan kepala lembaga. Presiden Prabowo menyalami satu persatu menteri dan kepala lembaga negara termasuk Hasan Nasbi. Hasan Nasbi duduk di jajaran menteri dan kepala lembaga negara. Pada 21 April, Hasan Nasbi telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden melalui Seskap dan Mensesnek dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Surat pengunduran diri Hasan Nasbi belum ditandatangani oleh Presiden. Pemirsa, para jemaah sujud syukur saat mendarat di Bandara Madinah, Arab Saudi. Rasa syukur tak terhingga juga dirasakan oleh Partinem, jemaah calon haji penyandang tunanetra asal Tangerang Selatan. Rasa haru dan bahagia bisa menginjakan kaki di tanah suci, jemaah calon haji asal Pekanbaru Riau langsung sujud syukur. Begitu mereka mendarat dengan selamat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Kota Madinah. Sebanyak 445 jemaah, termasuk petugas dan ketua kloter, kemudian menaiki bis yang akan membawa mereka ke hotel. Rasa syukur tak terhingga juga dirasakan oleh Partinem Kasijo, jemaah calon haji asal Tangerang Selatan, Banten. Partinem yang tunanetra ini harus dipandu petugas saat akan menaiki bis. Namun hal ini tidak menghalangi semangatnya untuk menjalani rangkaian ibadah haji. Alhamdulillah, senang sekali. Senang sekali. Gimana fasilitasnya? Petugasnya gimana, Bu? Ya baik. Nah, tadi bukannya diambil paspor? Iya, sudah. Sewaktu berada di Madinah, jemaah calon haji melaksanakan salat arba'in, yaitu salat 40 waktu berjamaah di Masjid Nabawi. Sejumlah jemaah yang datang lebih awal sudah mulai memanfaatkan waktunya dengan beribadah di Masjid Nabawi. Namun perlu diperhatikan, bagi para jemaah bisa menyeimbangkan antara kondisi kesehatan dan ibadah. Jika dirasa kondisi tubuh kurang baik, diimbau bagi jemaah untuk tidak memaksakan diri. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan. Ya, pemirsa, selama di Tanah Suci, jemaah haji Indonesia akan diberikan makanan menu Indonesia. Makanan yang dimasak dengan resep tanah air ini tentu bisa mengobati rasa kangen, namun jemaah dihimbau untuk memperhatikan batas waktu konsumsi makanan. Sejumlah perusahaan catering di Kota Madinah tengah menyiapkan hajatan besar, menyuplai makanan bagi ratusan ribu jemaah haji Indonesia. Salah satunya catering yang berada di Jalan Pangeran Nayef bin Abdul Aziz. Catering ini dilengkapi dengan peralatan modern dengan kapasitas super besar. Koki asal Indonesia dipekerjakan untuk memasak makanan menu Indonesia, mulai dari ayam goreng rendang, teri balado, hingga ayam gulai. Di rolling setiap hari menu-menunya nggak monoton, itu aja. Jadi jemaah haji beribadahnya tenang, makannya enak. Dari dapur catering ini, makanan yang sudah matang dikirim ke hotel jamaah menggunakan lemari khusus yang dilengkapi dengan pemanas. Namun ingat, para jamaah diimbau agar selalu memperhatikan batas waktu konsumsi makanan. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi.
Pemirsa, kerja nyata untuk menghadirkan air bersih menjadi prioritas Miss Indonesia Monica Sembiring. Dengan semangat gotong royong, akhirnya air bersih mengalir di Kampung Ciseke. Berikut Diary Miss Indonesia. Monica. Melihat kondisi Kampung Ciseke pada Rincang, Kabupaten Serang, Banten yang jauh dari akses air bersih, Monica Kezia Sembiring Miss Indonesia 2024 terjun langsung dalam proyek instalasi air bersih. Meski akses jalan yang kecil tidak membuat semangat wanita lulusan Teknik Kimia Universitas Diponegoro ini berkecil hati. Beberapa kendala sempat menghadang, salah satunya longsor. Yeah, so it's been raining for 16 hours, so it really makes sense that a landslide happened. There's actually a couple more there, but also thank God no one got hurt. So for the project, we have to pause it for a while, make sure everything's okay, and we hope to get back to the project tomorrow. Bersama warga Kampung Ciseke, Monica bergotong royong membangun instalasi pipa air bersih. Hasilnya air bersih mengalir ke Kampung Ciseke. Senang sama Monica sama semuanya yang ngasih air di sini kampung kita. Raut bahagia terpancar dari Monica dan juga warga. Setelah puluhan tahun, kini air bersih mengalir deras ke Kampung Ciseke. Dari Rincang, Kabupaten Serang, Banten, Melati Diah, Jemi Jasin, Suryali Santoso melaporkan. Sukses dengan season 9-nya sinetron Preman Pensiun season 10 memulai syuting perdana di Kota Bandung yang akan menyuguhkan kejutan menarik. Berita ini menutup jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa. Kru dan pemain Preman Pensiun season 10 melaksanakan syuting di rumah Rangginang di Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung dan Terminal Cicahem. Di rumah Rangginang hadir 4 pemain, yaitu Abeng Marco yang memerankan tokoh Kang Cecep, Mega Seprida yang berakting sebagai Bubun, Irma memerankan Puspa, dan Vivi berperan sebagai Titik. Kisah dimulai saat Kang Cecep yang merupakan mantan preman merintis usaha Rangginang. Oke, tentunya setiap season itu pasti ada banyak kejutan dalam cerita-cerita yang akan ditayangkan. Adapun cerita kejutannya apa atau ceritanya bagaimana, tentunya saya tidak akan membuka itu karena biar menjadi kejutan buat para penonton. Mudah-mudahan bisa menghibur masyarakat dan selain tontonan juga jadi tuntunan dan banyak pesan moralnya bagi masyarakat Indonesia, khususnya Kota Bandung dan sekitarnya juga. MNC Pictures berharap sinetron yang tayang di RCTI ini akan kembali mendulang sukses seperti season sebelumnya dengan menghadirkan tayangan yang berkualitas. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan.